adik-adik, apa kabar? Semuanya sehat dan siap ibadah ya? Nah, meskipun kita masih ibadah online di rumah, kita semua harus tetap semangat. Ayo, masih ingat gak tema ibadah kita minggu lalu? Nah, benar. Minggu lalu kita berbicara tentang Yesus sebagai imam besar yang persembahkan darahnya sendiri sebagai korban penebus dosa. Nah, jadi kita tidak perlu mempersembahkan korban binatang sebagai korban penebus dosa kita, karena kita sudah lunas terbayar. Tante mau ingatkan lagi karena hal ini sangat penting dalam hidup kekristenan kita. Kita mau baca dalam Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, setiap tahun secara terus-menerus mereka persembahkan korban yang sama menurut hukum Taurat. Hal itu tidak mungkin menyempurnakan penebusan mereka. Pada zaman Musa, Tuhan telah mengangkat imam besar untuk persembahkan darah korban, yaitu binatang, untuk perdamaikan manusia dengan Allah. Korban dibawa 1 tahun sekali untuk menebus dosa umat manusia. Pada zaman sekarang, agama Yahudi tetap percaya bahwa mempersembahkan binatang dapat menebus dosa mereka. Tradisi disebut Yom Kippur. Mereka tidak percaya dengan penebusan yang telah Tuhan Yesus kerjakan. Padahal sebenarnya sebagai imam besar agung, Tuhan Yesus telah mempersembahkan darahnya sendiri untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Kita bisa baca dalam Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita harus bersyukur dengan penebusan yang telah Tuhan Yesus kerjakan, sehingga kita boleh bebas dari kutuk dosa. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik, kita harus menantikan Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan menantikan Tuhan? Apakah kita menantikan Tuhan dengan asyik main game? Atau santai-santai sambil tidur-tiduran? Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memanfaatkan anugerah Tuhan itu untuk menghampiri Tuhan. Adik-adik bisa baca di Ibrani 10 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama ya. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang kedua, belajarlah melayani Tuhan. Apapun talenta yang Tuhan berikan buat adik-adik, adik-adik harus bisa gunakan itu untuk melayani Tuhan. Misalnya, adik-adik bisa menyanyi, bisa menari, bisa bermain musik, bisa multimedia, bisa semuanya lah, semua yang bisa digunakan untuk melayani Tuhan, adik-adik bisa gunakan itu. Kembangkan, latihlah, dan satu tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Oke. Yang ketiga, menjadi berkat di media sosial yang adik-adik punyai. Mungkin Instagram atau Facebook atau Line atau bahkan TikTok yang sekarang baru ngetren. Adik-adik bisa gunakan semuanya itu untuk hal-hal yang positif. Jangan malah sebaliknya digunakan untuk hal yang negatif, yang jahat, yang jelek. Enggak, adik-adik bisa gunakan itu untuk menyebarkan kasih, untuk menyebarkan nilai-nilai kekristenan. Dan pada saatnya adik-adik bisa juga dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Yang keempat, saling bertumbuh dan memperhatikan dengan saudara-saudara yang seiman. Adik-adik bisa baca di Ibrani 10 ayat 24-25. Ayo buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya.
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adik-adik bisa gunakan nasihat adik-adik bisa memberi nasihat, adik-adik bisa memperhatikan teman-teman adik-adik yang seiman, yang mungkin saat ini karena nggak bisa ke gereja, mungkin mereka nggak bisa beribadah, tapi adik bisa gunakan semua media untuk saling memperhatikan dan saling menasehati. Yang kelima, adik-adik harus menumbuhkan iman adik-adik. Iman adik-adik harus bertumbuh. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, adik bisa baca bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman itu bisa diibaratkan seperti wifi, ya, sinyal gitu. Jadi kalau kita mau berhubungan sama Tuhan, maka kita harus menangkap sinyalnya Tuhan. Kita gunakan iman kita untuk menangkap sinyalnya Tuhan. Apa yang Tuhan maui, itu kita bisa tangkap dengan iman kita. Nah, adik-adik, dunia itu menuliskan dan mengabadikan pahlawan-pahlawan mereka. Tetapi Tuhan lebih menghargai yang disebut dengan pahlawan iman. Kalian bisa baca banyak sekali pahlawan iman di Ibrani 11 ayat 1-40. Di sana banyak sekali dituliskan tentang contoh-contoh orang yang beriman kepada Tuhan walaupun mereka nggak punya alasan untuk beriman. Kondisinya, situasinya, kondisi tubuhnya, tapi mereka punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Nah, itu yang Tuhan maui. Iman kita bertumbuh dan kita menjadi pahlawan-pahlawan iman di zaman kita, bukan di zaman yang dulu. Dan yang keenam, yang terakhir, bahwa Tuhan ingin kita melepaskan diri dari semua beban dan semua dosa yang menghalangi kita untuk bertumbuh dan beriman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik baca aja di Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Apapun itu, dosa, kebiasaan jelek, atau hal-hal yang membuat kalian jadi malas untuk datang kepada Tuhan, untuk menghalangi kalian untuk bertumbuh dalam iman, kalian harus lepaskan. Karena itu yang akan menghambat pertumbuhan iman kalian. Shalom, nama saya Monica Gita Lestari. Saya mau menyaksikan betapa baiknya Tuhan yang telah menyembuhkan saya. Pada hari Sabtu kemarin, 11 Juli 2020, saya sakit dan harus opnam selama 6 hari. Kata dokter, ada kebocoran dalam saluran ginjal saya dan tekanan darah saya naik. Saya terus berdoa sama Tuhan dan Tuhan telah mendengar doa saya dan saya disembuhkan serta dipulihkan. Terima kasih Om dan Tante serta teman-teman saya yang telah mendoakan saya. Tuhan Yesus memberkati. Adik, kita mau berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus kami, sehingga kami boleh terlepas dari segala kutuk dosa Tuhan. Biarlah kami Tuhan dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, kami tidak bersantai-santai Tuhan, tetapi kami boleh tetap bertekun dalam keselamatan dan tetap menjaga iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kok kami masih boleh beribadah Tuhan. Biarlah tambah hari Tuhan, kami boleh tambah mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau serahkan setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami dalam syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you all.